satu kali saja disebut di Kisah Rasul, macam Puan Lydia kan, yang dari Thyatira. Ini Alkitab punya. Kalau nama kamu Lydia, kita maaf. Ya, kalau saya tidak silap lah. Kalau saya silap, kamu koreksikan saya. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Baru 2 kali saja kota ini disebut. Satu kali di Kisah Rasul, dan ini merupakan kota yang keempat. Tapi kalau bentuk menorah ini di tengah-tengah itu yang paling penting. Tadi pembahagian yang saya jelaskan tadi tentang Wahyu, kenapa di tengah-tengah itu 3,5 tahun? Sebab peristiwa-peristiwa 3,5 tahun itu yang paling penting. Jemaat harus memahami, itulah ditaruh di tengah-tengah itu modul menorah. Sebab kalau kaidah Christmas ini, inilah maksudnya macam the crux, maksudnya the main theme, tema utama dalam penulisan buku itu biasanya di tengah-tengah. Kalau mengikut Chiasm atau Chiasmus yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu, sama juga ini. Kenapa dia diberi ulasan sampai 12 ayat? Walaupun kota ini pandangan dunia bukan besar, tidak gemilang cermelang seperti kota-kota sebelumnya, tapi secara rohani banyak masalah di situ. Sampai diulas 12 ayat 3 kali Smyrna. Kenapa model ini juga berguna atau berfaedah? Adalah di antara 7, Tuhan Yesus hanya puji 2 saja. Adalah 2 dan 6. Hanya Smyrna dan Philadelphia yang dipuji Tuhan. Yang 5 itu mendapat teguran yang keras, agak keras untuk mereka bertobat dan sebagainya. Dan apakah keunikan Smyrna dan Philadelphia? Disebut 2 gereja ini miskin. Wah, miskin ya. Luar biasa kan? Gereja miskin pula dipuji Tuhan. Yakobus tadi saya tidak sempat sebut. Tuhan memilih orang miskin untuk kaya dalam iman kan. Jadi jangan kita pikir, kadang-kadang sebab saya 6 tahun di Singapura, kadang-kadang susah juga itu kebenaran firman Tuhan masuk. Sebab orang Singapura itu kaya raya, ramai orang kaya. Satu kali saya mengajar ini Efesus, ini kesaksian supaya kamu paham keadaan masyarakat itu. Ada satu gereja jemput saya. Ini banyak gereja sangat minat dengan kita. Penduduk Kristen di Singapura ramai. Saya ajar kitab Efesus. Saya lupa sudah, tapi sampai petang itu. Akhir itu saya ada beri sedikit kesaksian yang Efesus 3. Apa itu? 20. Tuhan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ada satu ayat itu, Efesus 3 ayat 20. Jadi saya bersaksi yang bagaimana Tuhan berkati hidup saya dan sebagainya. Kesaksian singkat. Akhir daripada seminar itu, ada seorang Singapura datang. Dia cerita saya macam 20 menit. Biasanya orang check in, thank you, bye bye kan. Tapi orang ini betul-betul dia duduk begini dengan saya. Dia cerita saya dalam. Kemudian baru saya paham. Dia bilang, oh ini dia bilang, minta maaf sajalah. Saya rasa susah saya terima kesaksian kamu yang Tuhan memberkati kamu sebab kamu berdoa. Ya, so saya petik Efesus 3. Bilang kenapa? Bagi dia beritahu saya secara terus terang. Bagi saya semua kekayaan yang saya miliki adalah hasil usaha saya sendiri. Dia cakap saya begitu. Sudah dia Kristen begitu. Kemudian saya tanya, apa kerja kamu? Oh, saya developer. Dia sudah buat beberapa project bangunan. Mungkin dia ada berpuluh juta atau saya tidak tahu. Jadi orang Singapura yang kaya, betul-betul kaya. Dia bilang, ya, saya beritahu dia, ya ada kebenaran juga. Bila kamu bekerja rajin, kamu berusaha, Tuhan pakai itu. Tapi itu juga anugerah Tuhan. Bukankah itu hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan bagi pun itu anugerah Tuhan. Saya tidak berani klaim saya dapat doktor atau saya berjaya sebagai pejuang, itu atas kekuatan. Tapi dia masih berdebat dengan saya. Itulah maksudnya macam baru saya macam diterangi waktu itu bahwa
betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Dan oke, mungkin saya bukan pikir ini macam gereja SIB ini tidak ramai orang kaya. Saya tidak pikir begitu. Jangan, sebab kadang ada orang pandang rendah juga orang tidak ada duitnya. Tapi pastor bukan begitu. Sebenarnya kalau kamu buat undian, akar undi ya, jemaah biasa, mungkin saya di antara top tau. Kalau akar undi lah, tidak ada siapa saya temperang sudah sekali. Saya minta maaf dulu. Maksud saya ini adalah, kenapa mau dekat 30 tahun saya bertahan melayani jemaah SIB? Sebab saya anggap jemaah SIB sama ada kaya atau miskin, sama dikasih oleh Tuhan. Jadi saya tidak pernah pikir saya menyesal tinggalkan Singapura walaupun kaya raya di situ. Sebab ada orang bersaksi, bukan Tuhan yang jawab doa. Saya punya kepala ya sudah 4 jam saya berusaha untuk kasih dia firman Tuhan, bilang saya pula yang hebat kan. Jadi itu dalam pikiran saya begitu. Maksudnya jiwa itu Tuhan itu mengasihi, dan Yakobus mengatakan Tuhan sengaja memilih orang miskin supaya kaya dalam iman. Jadi saya tidak pernah memikirkan orang kaya itu lebih dikasih Tuhan itu bagaimana. Tapi itulah ini, walaupun kesaktiannya banyak, ini memberitahu kepada kita dua gereja yang dipuji Tuhan Yesus itu adalah gereja yang dianggap miskin secara dunia lain. Dia poor, sebenarnya secara jelas, tetapi kamu kaya. Di mata Tuhan mereka kaya sebenarnya, tapi mungkin miskin secara kebenaran, uang dan sebagainya lah itu. Jadi oke. Dan saya mau kamu coba menangkapi ini ya. Ini memudahkan kamu ingat dua gereja yang dipuji Tuhan itu dari 2 sampai 6 lah, macam bertentangan ini. Dan di tengah-tengah ini nanti 2 minggu akan datang kita akan lihat Thyatira, sebab 12 ayat kalau saya tidak silap diberikan untuk mengulas keadaan di gereja Thyatira. Sebelum saya beri kamu sedikit masa bertanya, kalau saudara baca bab 1, di tangan Tuhan itu ada 7 bintang. Tapi di sana saya baca buku ini. Bila saya baca buku ini, itulah profesor ini, mereka berpuluh tahun belajar bahasa asli semua. Terus saya banyak belajar dari mereka. Dia bilang atas genggaman perkataan Yunani itu adalah macam Tuhan pegang habis bintang-bintang itu. Karena kalau saya tidak terbaca buku William Buckley, saya pikir macam Tuhan buka tangan dia saja, itu 7 bintang berkali-kali begitu. Tapi dalam Yunani dia adalah macam dia genggam betul, di dalam betul. Dan arti rohani dia adalah bintang itu melambangkan malaikat. Pemimpin gereja itu semua di tangan Tuhan. Maksudnya Tuhan yang berkuasa kan, selalu kita katakan ketua gereja itu Tuhan Yesus lah kan. Itu memang benar itu, sebab Tuhan Yesus yang pegang itu malaikat itu. Ada 7 malaikat, 7 sidang itu. Malaikat itu nanti mungkin saya susah mau bahas itu. Tapi secara ringkas macam mewakili kepimpinan di situ lah. Malaikat itu mewakili pimpinan sidang setiap gereja lokal. Itu Tuhan pegang dengan kuat, dengan total. Dan dalam visi pertama Yohanes itu Tuhan Yesus sedang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia itu. Maksudnya Tuhan yang hadir, dia perhatikan. Dia sedang perhatikan, hadir di tengah-tengah umatnya. Itu yang kita rindukan setiap kali ibadah persekutuan kita. Tuhan hadir. Tidak semestinya kebaktian, tapi mungkin sekolah minggu, acara-acara yang lain. Kita rindukan Tuhan Yesus yang hadir. Jadi boleh ini secara ringkas lah, sebab hari ini belum lagi saya mau sentuh dulu 1, 2, 3 ini. Tapi saya bagi kamu masa bertanya. Saya ambil kursi dulu untuk duduk. Oke. Ada pertanyaan kamu? Ada sedikit lagi saya mau ulas ini. 7 gereja. Boleh? Ada? Boleh ikut? Oke. Terima kasih. Jadi saya teruskan ya. Yang sekarang mungkin boleh padam di sini semua ya, semua. Sebab saya mau tunjukkan
setiap surat tuh ada pattern dia yang lebih kurang sama. Ada, saya boleh baca sementara Christine padamkan kasih bersih itu whiteboard. Ada 7, ini semua 7 ini senang kamu ingat. Setiap ayat, setiap surat tuh didahului dengan Yesus berbicara secara langsung, first person through John. Itulah disebut nubuatan. Saudara tahu apa nubuatan, prophesy? Kalau tidak tahu sekarang, dulu saya di Likas pun, Esther ada di situ, beberapa jemaah di sini di Likas juga. Kadang-kadang ada penetua atau jemaah biasa, mereka katakan, oh demi nama Tuhan aku begini kan. Maksudnya dalam kita bicara dalam nama Tuhan, kita dipakai Tuhan lah. Aku, tapi Tuhan Yesus berbicara melalui kita. Itulah maksudnya nubuatan. Dalam suratan itu begitu, sebab setiap surat itu bermula dengan aku tahu, I know kan, siapa tahu? Yesus tahu. Jadi pertama-tama Tuhan tahu segala pekerjaanmu. So Tuhan tahu segala sesuatu lah, itu pertama. Terima kasih ya. Yang kedua, biasanya kemudian disertai dengan pujian. Tuhan Yesus dia akan puji, macam Efesus, kamu tidak lelah bekerja, doktrin kamu ortodoks, maksudnya kamu pegang dengan kebenaran. Kedua pujian. Ketiga, itu saya tidak payah tulis, nanti mau dipadam juga kalau ditulis. Ketiga itu permasalahan. Ini cara yang sangat baik. Kadang-kadang pertama aku tahu, kedua ada pujian, commendation or praise of the church. Ketiga, problema dia, permasalahan. Keempat, teguran, ada rebuke-nya. Kelima, ini saya tulis di sini, amaran atau ancaman. Amaran adalah jikalau kamu bertobatlah, jikalau kamu tidak bertobat, bukan Efesus kan, aku akan mencabut kaki dia dari kamu, di tengah-tengah kamu. Jadi kelima itu saya satukan lah. Amaran atau ancaman, Tuhan mengancam kalau kamu tidak bertobat, sesuatu akan berlaku. Keenam, ada janji untuk upah atau berkat. Barang siapa menang, ada upah, ini surgawi punya. Ini akan dikecapi bila jemaah itu mengalami kebangkitan pertama. Ini kecapi mungkin kerajaan 1000 tahun lah itu. Ada janji. Oke, mungkin Pastor mau kongsikan sesuatu. Sebab beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu saja sebelum saya berhenti sebagai pastor, mau sekarang setahun setengah yang lalu sudah lebih, saya ada ikut, kami beberapa pemimpin SIB dan Permai juga, kami ada ikut itu konferensi yang disiarkan dari Gunung Murut, di mana itu, di Gunung Murut kan, MURUD kan, ya, ada satu konferensi dikendalikan, dianjurkan oleh BM Sarawak, tapi semua orang digalakkan untuk hadir. Jadi ada 3 malam itu ada kebaktian mereka online. Saya lupa sudah mungkin bulan 8 2021. Dan saya ingat tuh pastor, ada satu kali tuh pastor khotbah, tapi ada satu ayat dia baca dari Wahyu. Salah satu janji itu adalah yang menang itu aku jadikan penumpang atau sokong guru di bait Allahku, dan dia tidak akan keluar dari sana. Ada ayat itu kan? Wah, ayat itu betul macam itu panah, anak panah. Waktu saya dengar itu, saya tahu sudah mulai ada masalah ini, sarangan vaksin semua itu. Jadi last mesyuarat sidang itu, setelah beberapa hari saya selesai itu kebaktian online, saya bagi itu ayat. Saya bagi tahu semua penetua di